Tampaknya Presiden pelan-pelan mulai mendengar aspirasi rakyat. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Perombakan susunan Kabinet Merah Putih mengejutkan publik, tapi keputusan Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah diprediksi oleh para pengamat politik. Bahkan Rocky Gerung dalam debat politik di stasiun televisi menyebutnya dengan istilah radical break. Adapun kritikus politik Faisal Assegaf menyatakan pencopotan Budi Gunawan sangat tepat dilakukan Prabowo terlebih dalam gelombang demonstrasi yang merenggut 10 korban jiwa. Budi Gunawan terlihat senyap, padahal posisinya adalah Menko Polhukam. Begitu pula pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dipandang penting karena selama ini Sri Mulyani lebih berperan menyuarakan kepentingan oligarki. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus. Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Saya serukan rakyat bersatu. Tangkap itu Sri Mulyani. Jangan biarkan orang-orang ini menikmati lapak kekuasaan, mengotak-atik, mengobrak-abrik kehidupan hajat hidup orang banyak, kemudian bebas begitu saja. Dicekal, dia tidak boleh keluar negeri. Langsung ditangkap. Tangkap langsung. Alasannya? Publik muak sama Sri Mulyani. Dianggap sebagai agen asing yang bermain di pusaran kekuasaan, melayani kepentingan oligarki, koruptor kakap dengan berbagai pro kepentingan global. Sri Mulyani berhasil membuat Sekaligus closing bunga hutang kita per hari ini, bunga hutang yang harus kita bayar adalah 600 triliun. Bunga hutang, bukan pokok. Pokok utang kita adalah 8.800 triliun. Itulah bedanya Siti Mongopoh dengan Sri Mulyani untuk memanjakan para pejabatnya. Fasilitas tunjangan itulah hadiah sehingga Sri Mulyani menjadi menteri seumur hidup. Terkait dengan Budi Gunawan. Itu jauh lebih parah. Sehingga saya sering mengkritik Budi Gunawan ini hobinya bertapa, meditasi politik yang kemudian diduga jangan-jangan memang bersikap pasif dalam rangka untuk membiarkan kemarahan publik kepada Prabowo untuk melucuti citra pemerintahan. Karena ini geng Solo. Rakyat menyambut gembira, sangat senang. Tampaknya Presiden pelan-pelan mulai mendengar aspirasi rakyat, kemudian berani satu langkah maju ke depan melakukan gerakan pengusiran geng Solo dari pusat inti kekuasaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3.
Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.